Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam ibadah minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus 1, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27 yang diberi judul Pendengar atau Pelaku Firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya minta tolong Yusuf Sibolon tampilkan ayat yang ke-19. Ini adalah ayat yang 19 sama 20 ya, nanti kita lihat. Bapak Ibu, mari kita pelan-pelan lihat ini. Yakobus menulis suratnya pada orang-orang Yahudi Kristen diaspora yang di luar dari Palestina. Ya. Dia menulis, dia bilang begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau Bapak Ibu baca ini, berarti terbentuk dalam opini kita bahwa orang-orang Yahudi Kristen itu yang hidup di perantauan, mereka adalah orang-orang yang lambat mendengar dan cepat berkata-kata dan marah. Kan begitu gambaran. Kalau kita melihat ini berarti Yakobus tahu orang-orang ini cara hidupnya begini. Dan memang Bapak Ibu nggak gampang untuk bisa ini. Saya mau tanya, dari kita sekian banyak yang hadir di sini, berapa dari kita yang cepat mendengar, mau ngomong itu ditahan, lambat untuk marah? Berapa dari kita? Saya pun nggak berani mau mengatakan bahwa saya masuk dalam golongan orang yang sudah seperti ini. Tapi ini adalah sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir begini.
Kita mungkin bisa hidup seideal firman ini kalau semua situasi yang kita alami itu baik-baik saja. Begitu buka kulkas, banyak bahan makanan. Mau bikin balapis bisa, mau bikin cucur bisa. Ini spill dikit. Mau bikin bakso bisa. Mau bikin tuturuga bisa. Mau bikin arsik ada. Aman. Begitu cek handphone, lihat akun di bank, banyak duit, aman. Ya, begitu lihat hidup anak-anakku baik, sekolah dia baik-baik, pekerjaan baik, hidup dengan tetangga baik, nggak pernah dimarahin orang. Ketika kerja ketemu customer, mereka senyum dan selalu berperilaku baik. Mungkin kita bisa seperti ini, tapi masalahnya dunia itu nggak seperti itu kan? Orang-orang Kristen yang diberikan surat ini oleh Yakobus adalah orang Yahudi hidup di perantauan dalam kesusahan mereka. Mereka seringkali banyak hidup di lingkungan non-Yahudi. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi diskriminasi, mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi godaan untuk berkompromi dengan nilai dunia. Dan kepada orang dalam situasi seperti itu hidupnya, Yakobus bilang begini. Jadi orang Kristen Yahudi saat itu gak gampang. Tantangan itu dari non-Yahudi yang memang gak mengenal Kristus, maupun sesama Yahudi yang gak Kristen, yang sama-sama merantau. Bagi orang Yahudi yang Kristen menerima Yesus sebagai Mesias, mereka sering dipandang aneh oleh sesama Yahudi. Mereka sering disalahpahami oleh orang-orang yang sesama Yahudi, satu suku mereka. Jadi hidup mereka tidak baik-baik saja. Hidup mereka nggak gampang. Dan dalam situasi itu, Yakobus bilang, nah maka Bapak Ibu, apa yang disampaikan firman hari ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dia bukan sesuatu yang mengawang-awang. Bukan cuma impian. Bahwa ketika dalam hidup ini, situasi walaupun tidak baik, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi bisakah kita menjadi orang yang cepat dengar, lambat bicara, dan lambat marah? Saya pernah sampaikan kan, bukankah kita harusnya sadar ketika Tuhan menciptakan kita dengan mulut yang hanya satu dan telinga ada dua. Dan itulah yang dikatakan oleh surat Yakobus ini, sesuatu yang masuk akal, yang sebenarnya bisa, karena pasal pencipta kita menciptakan kita dengan mulut cuma satu. Tapi yang sering terjadi adalah telinga kita setengah, mulut kita mendikon. Karena nah, istilah yang dipakai ini menarik. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Bukan disuruh diam, bukan disuruh shut up, no. Boleh bicara, gitu ya. Dan juga lambat untuk marah. Bukan nggak boleh marah. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Nggak ada. Karena orang yang nggak marah berarti nggak punya emosi. Orang yang nggak punya emosi, itu hidupnya cuma gini. Diapain? Nggak ada ekspresi. Marah boleh, tapi jangan cepat. Nah maka, kalau dibilang cepat atau lambat, berarti kita bisa kontrol itu sebenarnya.
Sama dengan kita bawa mobil. Contoh ya, kita bawa mobil. Saya ambil contoh. Bahwa kendaraan yang kita bawa itu bisa kita kontrol lebih cepat atau lebih lambat. Saya ambil contoh siapa ya, yang jauh. Pak Chandra kan dari jauh, dari Virginia. Pak Chandra lagi, aduh, kenal lagi saya. Tenang aja, Pak. Nggak disuruh maju. Pak Chandra bawa mobil, dia tahu di mana bisa untuk kecepatannya itu sampai dengan 55 atau 60. Dan di mana bisa kecepatannya hanya 30. Jangan terbalik. Kan gitu. Di 270, 495 kalau kosong, boleh 55. Jangan 25 di sana. Di Arkola ini cuma 30. Jangan sikat 55 di sini. Apa yang saya mau bilang? Ini yang dikatakan oleh Yakobus, sesuatu yang sederhana. Kalau dia bilang, kita hendaknya cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah, berarti sesuatu yang sebenarnya harus bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Ya, saya bicarakan gampang, tapi ketika berhadapan kan susah dengan masalah. Tapi firman ini datang kepada orang-orang yang susah hidup. Yakobus menulis surat ini untuk mendorong orang percaya supaya tetap setia dalam iman mereka yang sudah diajarkan Kristus. Maka ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bukan tidak bisa kita lakukan. Tapi caranya gimana? Supaya kita bisa cepat dengar, lambat bicara, lambat marah. Jawabannya di ayat 22. Saya nggak akan kemana-mana. Di sini kita cari dan kita tahu. Dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini jawabannya. Bahwa banyak orang Kristen sekarang ini cuma senang jadi pendengar. Bapak Ibu, kita ini dalam satu hari bisa dengar berapa khotbah sekarang? Banyak, tinggal pilih kan. Mau pendeta A, klik. Pendeta B, klik. Zaman dulu, ya, sampai saya masih vikaris lah, baru jadi pendeta. Orang paling banyak pergi ke gereja 3 kali. Sekarang Bapak Ibu mau 5 kali juga bisa. Kan tinggal buka di YouTube online. Dan banyak orang Kristen senang dengar firman. Tapi cukup sampai di sini. Tapi bilang, hendaklah kamu menjadi pelacak, bukan cuma pendengar. Ketika kita mendengar firman, ini Bapak Ibu, saya coba pelan-pelan ini. Ketika kita mendengar firman, kita harus tiba di tujuan akhirnya, itu pelaku firman. Nggak cuma dengar doang. Nah, dari dengar sampai jadi pelaku, itu ada juga dikasih tahu di sini. Gimana caranya supaya ketika kita dengar, kita bisa melakukannya. Orang Kristen senang dengar firman, tapi tidak sampai melakukan. Kenapa? Kita lihat di ayat yang ke-21. Ya, dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kalimat yang berikut itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman itu. Anda mesti terima dulu. Sehingga dia tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini penting. Karena banyak dari kita mendengar firman cuma yang ingin kita dengar.
Apa contoh? Kita bisa mendengar sampai jadi pelaku. Wah, orang Kristen paling senang. Mintalah, maka akan diberikan kepada. Wah, senang banget gitu. Kalau yang itu Pak Pendeta belum selesai ngomong, udah maka engkau akan. Tapi begitu dengar firman, Bapak Ibu, tadi saya melayani di Immanuel, agak lama di khotbahnya dikit karena saya sudah cari ayat. Karena firman Tuhan bilang begini, jika ada seseorang menampar pipi mana? Sama. Pasti pikirnya dipikir. Coba cari ya. Jangan sampai kebalik. Pipi kanan atau pipi kiri? Karena itu berbeda. Pipi kanan atau kiri? Oh, tadi kiri. Sekarang ya Pak Pendeta kiri kanan sama aja. Yang penting dapat lap. Yang penting dia ditampar kan begitu. Bukan cuma itu. Pipi kanan atau kiri? Aisyah. Kiri kanan. Iya, kalau nggak kiri kanan. Lihat di Alkitab. Pipi, kalau orang dapat pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa? Karena kalau orang ditampar pipi kanan, yang nampar pakai tangan itu beda sama yang nampar pakai tangan. Dari kecil, ini ada kaitannya. Kecil kita bilang, kalau bilang mau kasih apa atau mau terima apa, pakai tangan yang baik. Jangan pakai tangan yang, kan gitu kan? Ini masih ada kaitannya. Kalau engkau ditampar pipi kanan, orang yang nampar pakai tangan kiri, dia sedang merendahkan engkau ke orang yang nggak layak di depannya, sehingga dia tampar itu pakai tangan yang kiri, bukan pakai tangan yang kanan. Jadi udah sakit di sini, kanan sini, sakit juga di sini. Kalau dan Yesus bilang apa itu? Kalau mau ditampar pipi kanan, kasih lagi. Amin. Amin nggak saya? Masa sih? Sebenarnya firman itu mau bilang apa? Kalau engkau jadi pelaku firman, jangan sampai engkau kalaupun engkau dan itu pasti karena sakit hatinya atau apapun, terima. Nah, firman seperti ini mau kita lakukan, Pak Pendeta, come on. Kan begitu kita. Ada lagi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Karena kita teraniaya sekarang lebih banyak bukan karena teraniaya secara fisik seperti zaman dulu, tapi kita teraniaya kadang-kadang kalau baca status orang nyindir kita. Teraniaya. Mampu nggak berdoa kepada orang yang seperti ini? Oh, men. Pendeta. Come on. Loh, bukan saya yang bilang ini. Makanya ketika kita mendengar firman, firman itu harus kita terima, tertanam. Kalau sudah tertanam, maka dia akan berbuah melalui perbuatan. Itu sederhana sekali. Apa yang dikatakan, bisa nggak kamu cepat untuk mendengar, lebih cepat dengar, lebih banyak dengar, lebih sedikit bicara, dan bisa tahan untuk marah? Bisa, kalau kamu lakukan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Saya pernah bilang ini sama Bapak Ibu sekarang. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan, bukan cuma untuk bertumbuh. Bukan cuma untuk bertumbuh.
bertumbuh kita perlu menyerap segala sesuatu. Ya, firman itu pun bikin. Karena dibilang iman bertumbuh dari pendengaran. Saudara harus dengar, pasti. Saya bukan nggak bilang saudara nggak perlu dengar. Saudara harus dengar, pasti. Tetapi ketika iman itu bertumbuh, ayo ingat Yesus bilang apa dalam Injil Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamu ranting. Setiap ranting yang tidak berbuah, apa katanya? Dipotong. Kenapa dipotong? Dibuat supaya dia harus berbuah. Itu tujuannya. Maka kalau kita sekarang merasa bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan karena mendengar firman, bagus sekali bertumbuh. Tetapi kita harus terima firman itu. Ketika saudara dengar, saudara harus terima firman itu dengan baik. Supaya itu akan tertanam, dia akan bertumbuh, dan dia akan bertumbuh. Analogi sederhana untuk apa yang dikatakan Yakobus, untuk bisa kita terima begini, contoh. Setiap kali kita memakan, banyak hal yang kita makan. Dari pagi Bapak Ibu sudah makan. Saya nggak tahu ya, anggapan saya Bapak Ibu sudah makan. Oke, sudah makan kan? Sudah. Kita makan banyak hal, kita terima. Tetapi ingat baik, apa yang kita terima harus ada yang akan diserap tubuh segala nutrisi yang baik, dan yang tidak baik itu pasti akan dibuang. Begitu kan siklus. Dan ini yang dikatakan juga. Dia bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Nanti kalau Bapak Ibu makan cucur, Bapak Ibu makan bakso, Bapak Ibu makan roti, Bapak Ibu makan saksa, ya, Bapak Ibu makan apa lagi lah, brenebon, Bapak Ibu makan salad misalnya mau sehat, semua diserap. Tapi yang penting adalah sesuatu yang membuat kita semakin kuat itu pasti akan diserap tubuh, dan yang tidak baik itu pasti akan dibuang. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita memakan segala sesuatu, banyak hal yang kita makan. Apa itu? Informasi. Bukan lewat mulut saja, tapi lewat mata dan pendengaran. Termasuk firman kita dengar. Ya, bukan cuma firman. Bapak Ibu, kita kan juga punya waktu untuk buka-buka Instagram. Kita punya waktu untuk buka-buka TikTok. Kita punya waktu untuk buka-buka Facebook. Kita punya waktu untuk nonton berita. Kita punya waktu untuk lihat berita politik. Untuk apapun. Kita memakan informasi itu. Firman juga makan. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat engkau bisa lebih cepat marah, lebih cepat ngomel dibandingkan mendengar. Firman bilang, wow, supaya sehat. Kalaupun udah kelihatan, udah jangan ini. Itu yang harus kita lakukan. Maka Yakobus menyampaikan surat ini. Dia menekankan tindakan nyata yang harus ada dalam kehidupan seorang Kristen. Yakobus mengajarkan bahwa iman harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, dalam cara seseorang berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Ini adalah panggilan untuk menjalani iman dengan integritas, supaya kita bisa menunjukkan kasih, kita menjaga kesucian hidup dalam menghadapi dunia yang penuh dengan godaan dan kejahatan. Dunia ini tidak seideal yang kita bayangkan, apapun itu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita hidup di dunia yang tidak ideal, dunia yang jahat. Tapi apa yang dikatakan? Ini tesisnya Yakobus. Ya, hal yang penting itu di Yakobus pasal 1 juga, tapi ayat
17 dan 18, mohon ditampilkan. Ini paling akhir yang saya mau sampaikan. Setiap pemberian yang baik, dia katakan, dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, datang dari Bapa. Segala terang yang padanya tidak ada perubahan. Kalau saudara sedang dalam keadaan yang tidak baik, kadang bikin kita cepat mau marah, cepat mau ngomel, cepat mau berkata-kata yang harusnya kita buat. Ingat ini. Ini disampaikan oleh Yakobus. Bahwa akan ada, selalu ada pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Tuhan. Kalau sekarang kita menghadapi yang tidak baik, dunia ini tidak berhenti di situ. Dia akan terus berjalan. Dan Tuhan yang mengasihi kita akan terus memberikan pemberian yang baik. Dan saudara akan melihat bahwa di balik setiap pergumulan, saudara akan menemukan rahmat yang besar. Ayat berikutnya. Nah, atas kehendak Tuhan, Ia menjadikan kita, apa itu menjadikan? Dia memilih kita. Dia memanggil kita untuk mendengar firman kebenaran. Supaya kita menjadi anak sulung di antara semua kita. Ini panggilan. Maka Yakobus menyampaikan sesuatu yang sederhana ini. Yakobus mengajak kita, jangan cuma jadi pendengar, tapi harus sampai jadi pelaku. Dan ketika engkau mau jadi pelaku, kau harus mulai dengan firman. Terima firman itu, tertanam dalam hidup, dan kau akan jadi pelaku supaya hidupmu berbuah untuk kemuliaan.